90.1 Fast FM kembali lagi hadir untuk Anda di langkah kita. Cuma kita di jam 8 sampai jam 9 seperti biasa kita akan upgrade kesehatan psikologi kita bersama narasumber yang luar biasa yang sudah siap nih untuk berbagi ilmu yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Ada Dr. Riana Masyar, MSc Psikolog, selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita sapa dulu, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Reni dan seluruh keluarga Fast di rumah. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Kabar baik, Bu? Alhamdulillah, baik, sehat, dan semangat Mbak Reni. Benar, ya Bu adalah salah satu yang memang bisa memanfaatkan pandemi dengan cara apapun ya Bu. Ngajarnya tetap jalan. Dan ini bisa menjadi contoh untuk kita bisa selalu keep positive thinking kan ya Bu, untuk bisa tetap berdaya dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Amin, insya Allah Mbak Reni. Jadi atas doa Mbak Reni juga gitu. Alhamdulillah pandemi ini buat saya pribadi menjadi salah satu momen yang alhamdulillah pengungkit produktivitasnya itu lumayan jauh dibanding dengan ketika sebelum pandemi gitu Mbak Reni. Jadi ketika sebelum pandemi mungkin kita disibukkan dengan aktivitas yang hanya satu kegiatan untuk satu waktu satu tempat gitu ya, tapi alhamdulillah dengan pandemi ini Allah izinkan untuk bisa melakukan multitasking, dan alhamdulillah dengan multitasking itu insya Allah kebermanfaatannya juga jadi lebih banyak Mbak Reni. Iya, benar sekali. Kita butuh contoh nyata ya Bu, semoga bisa segera memperbaiki kinerja kita pribadi. Amin, amin. Oke, harus ada target Mbak Ren. Oh yes, benar banget, harus ada target gitu kan. Oke, pagi hari ini kita mau bahas berkaitan apa nih? Tetap juga positive thinking di tengah pandemi, seperti apa Bu? Oh iya Mbak Reni, jadi karena ini ternyata pandemi ini berlangsung dengan cukup lama gitu ya, dan kadang-kadang kita butuh recharge dengan kondisi-kondisi yang full stress di masa-masa hampir 2 tahun terakhir ini. Jadi di awal dulu kita pernah membahas tentang positive thinking, tapi sepertinya akhir tahun ini akan juga tetap bermanfaat ketika kita tetap membahas tema terkait dengan positive thinking di era pandemi ini, dan juga secara positive thinking secara umum ya Mbak Reni. Iya. Oke. Iya Bu, ini juga terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk gitu. Kalau di awal pandemi dulu kita pernah berbicara tentang hal nyata yang tadinya kita cuma baca di berita, tapi ternyata memang ada di lingkungan kita. Kepergian orang-orang di sekitar terkait dengan pandemi, atau bahkan juga kehilangan pekerjaan. Ini kan bisa membuat seseorang jadi down ya Bu ya. Tiba-tiba negative thinking gitu bawaannya. Nah gimana caranya kita untuk bisa tetap berpikir positif di tengah kenyataan yang ya menyakitkan gitu Bu? Oke, betul sekali ya fenomena yang disampaikan oleh Mbak Reni barusan. Jadi memang kadang-kadang berat untuk berpikir positif ketika kenyataan-kenyataan yang kita alami itu sangat menyakitkan, dan juga mungkin banyak aspek-aspek lain yang kita merasa bahwa aduh kok jadi terdampak sekali ya dengan adanya pandemi ataupun kondisi-kondisi yang kita alami sekarang. Jadi memang tantangan untuk berpikir positif itu tidak mudah gitu ketika ada banyak peristiwa traumatis yang kita alami. Nah, cuman Mbak Reni, sebelum kita membahas ke sana, saya bukan ahli agama Mbak Reni, tapi beberapa waktu lalu itu saya membaca tentang penelitian di dalam Al-Quran. Jadi ada salah satu peneliti dari Universitas Pendidikan Indonesia, Taufik Hidayat namanya, di hasil penelitiannya di-upload di jurnal. Jadi beliau ini meneliti tentang bagaimana Al-Quran itu membahas terkait dengan kemampuan berpikir, atau apa yang Al-Quran katakan dalam proses berpikir. Nah ternyata Al-Quran itu sangat banyak menekankan kata-kata berpikir Mbak Reni. Bahkan kalau saya cari-cari gitu ya di Google mana sih yang lebih banyak antara berpikir dan merasa atau emosi terkait dengan respon-respon emosi, ternyata Allah lebih banyak memberikan pesan-pesan dan juga firman-firmannya itu untuk menyuruh kita, mendorong kita, mensupport kita sebagai hambanya itu untuk lebih banyak berpikir. Jadi kenapa kok Allah sering kali nih ketika memberikan pesan-pesan itu meminta kita untuk berpikir dulu? Ternyata
dari penelitiannya Pak Taufik Hidayat itu di situ disimpulkan ada beberapa tujuan yang ingin Allah sampaikan sebenarnya terkait dengan kemampuan berpikir Mbak Reni. Jadi berpikir itu bisa membuat kita mendapat kebenaran, bisa membuat kita menjadi lebih yakin, lebih mudah untuk mengamalkan syariat Islam. Dengan berpikir kita akan menjadi orang yang jauh lebih dekat dengan Allah, sebagaimana Einstein saja ketika dia sudah banyak meneliti berbagai macam hal di fenomena alam ini gitu ya Mbak Ren. Einstein yang dia ateis saja akhirnya dia mengakui bahwa ini pasti ada kekuatan yang mengatur sehingga alam semesta ini bisa serapih dan sebaik ini pengelolaannya. Lalu kemudian berpikir juga membuat kita pasti orang-orang yang berpikir Mbak Ren dia akan malu untuk berbuat jelek. Orang-orang yang berpikir itu akan mendorong dia untuk lebih mengembangkan akhlak-akhlak yang baik gitu, sehingga dengan berpikir ini ada berbagai macam hal positif sebenarnya yang bisa kita ambil. Nah, sayangnya beberapa orang itu mereka lebih mengedepankan rasa, terutama berkaitan dengan nafsu atau emosi-emosi negatif dibanding dengan kemampuan berpikirnya. Nah, apakah kita bisa mengembangkan kemampuan berpikir yang efektif, kemampuan berpikir yang baik gitu? Nah, di dalam penelitiannya Pak Taufik Hidayat itu di sana disampaikan bahwa di Al-Qur'an orang akan bisa berpikir dengan baik kalau dia hatinya bersih. Berarti hati bersih di sini kan maksud artinya bahwa seperti yang sering saya sampaikan Mbak Reni, kalau emosi itu naik, apakah itu emosi positif atau negatif, logika pasti turun. Nah, saya mengambil kesimpulan bahwa hati yang bersih di sini adalah hati yang tenang, hati yang tidak banyak direcoki dengan berbagai macam emosi-emosi yang mungkin membuat kemampuan akal, kemampuan logika itu menjadi rendah. Nah, kemudian juga ketika kita ingin berpikir dengan baik, maka berpikir di sini merupakan satu kemampuan atau cara yang membuat kita bisa berpikir dengan melihat segala sesuatunya dengan sudut pandang yang lebih luas tapi disederhanakan. Maksudnya kadang-kadang orang itu terjebak dengan berbagai macam kondisi yang merumitkan dirinya karena dia hanya mengambil dari satu sudut pandang dari dirinya sendiri, dan kemudian satu sudut pandang ini dibuat rumit dan kompleks gitu, sehingga seolah-olah permasalahan yang dihadapi itu bulat dan tidak ada jalan keluarnya. Tapi kalau kita bisa berpikir dengan memiliki cara pandang yang luas, lalu kemudian kita bisa melihat pola dari berbagai macam fenomena yang kita alami ini dengan pola ataupun pengulangan-pengulangan yang sederhana, maka ini kemudian pola ini akan membantu kita untuk bisa berpikir lebih jernih. Nah, manfaat dari berpikir itu sendiri dari hasil penelitian Pak Taufik Hidayat ini dikatakan bahwa di Al-Quran ada banyak sekali Allah mencantumkan dampak-dampak positif dari berpikir. Bisa mengetahui hikmah atau makna satu peristiwa, bisa kemudian membuat kita dengan memahami hikmah itu kita bisa lebih menguatkan iman, kita bisa termotivasi untuk melakukan kebaikan. Dengan berpikir kita bisa lebih terhindar dari hawa nafsu, dan dengan berpikir di dalam Al-Quran disampaikan kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Untuk yang berminat membaca bagaimana Al-Quran membahas tentang berpikir, nanti mungkin bisa search di Google tentang berpikir dalam Al-Quran, lalu klik nama Taufik Hidayat, nanti ada jurnal UPI yang akan membahas tentang itu Mbak Reni. Nah, kemudian saya sebagai psikolog Mbak Reni melihat bahwa oh iya ya, ternyata kita akan sebenarnya lebih mampu menghadapi berbagai macam permasalahan yang kita hadapi ketika kita bisa lebih menghadapi segala sesuatu itu dengan logika kita, dengan kemampuan berpikir dulu, baru kemudian apa yang kita pikirkan itu kita rasakan, bukan terbalik. Kita mengembangkan emosi dulu, baru kemudian emosi negatif itu kita pikirkan. Misalnya ketika menghadapi sesuatu marah-marah dulu, baru kemudian marah-marah itu yang membuat kita berpikir. Kan sering ya Mbak Rin, ketika kita melihat seseorang yang tidak kita sukai karena dia tidak sesuai dengan harapan kita misalnya, yang muncul dalam perasaan kita itu marah, kecewa, dan berbagai macam perasaan emosi, perasaan negatif lainnya. Nah, pada saat kita marah, kemudian kita baru terpikir, oh iya berarti bener kayak dia itu kayak si aku itu waktu itu. Oh bener itu berarti dia nggak melakukan itu memang untuk menjatuhkanku. Oh iya bener, pantesan dia kemarin
sikapnya kayak aku sama aku kayak gitu, berarti memang dia sengaja ingin membunuh karakterku gitu. Jadi ini kan kebalik mekanismenya Mbak Reni. Dari emosi negatif yang muncul, baru kemudian berpikir dan pikirannya itu sudah dikuasai hawa nafsu, sehingga yang muncul adalah keyakinan-keyakinan yang negatif. Nah, kenapa kok bisa seseorang itu bisa lebih banyak didominasi oleh pikiran negatif? Ada juga orang yang mereka lebih banyak ketika melihat sesuatu itu dari sudut pandang perspektif yang positif. Nah, ada banyak faktor Mbak Reni yang mempengaruhi. Jadi orang-orang yang berpikir, kemampuan orang untuk berpikir itu dipengaruhi oleh, pertama kali adalah oleh orang tuanya. Jadi bagaimana orang tuanya selama ini menyampaikan berbagai macam cara pikir orang tua, itu seringkali diadopsi oleh anak gitu. Jadi orang tua kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa apa yang dia katakan, keyakinan-keyakinan yang dia sampaikan pada anak-anaknya, kemudian pengulangan-pengulangan yang atau pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua itu bisa sangat membekas dan menjadi mekanisme pola pikir alam bawah sadar yang tidak disadari oleh si anak. Nah, kemudian selain orang tua ada juga peran keluarga Mbak Reni. Jadi bagaimana interaksi dengan sesama saudara, bagaimana interaksi dengan misalnya kakek nenek atau sepupu dan lain sebagainya. Dalam proses itu kan biasanya anak menyerap ya cara berpikir orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga akan mempengaruhi kemampuan anak untuk berpikir. Jadi misalnya keluarga yang seringkali mengembangkan sudut pandang negatif, jadi misalnya pada saat misalnya tetangga ngapain, lalu si ibu atau misalnya kakaknya bilang, tuh kan memang tetangga depan tuh sukanya reseh misalnya, atau tuh kan ya tuh dia memang senengnya membuat kita repot misalnya. Nah, cara pandang yang dari hal-hal kecil sehari-hari yang ternyata itu sering negatif dalam melihat sesuatu, itu kemudian tanpa disadari oleh anak teradopsi juga dan kemudian tersimpan dalam memorinya, lalu membuat dia juga lebih mudah melihat sesuatu, merespon sesuatu dari sisi negatif. Nah, kemudian selain keluarga juga masyarakat Mbak Ren. Jadi misalnya budaya di Jawa misalnya, budaya Jawa itu misalnya ketika kita seringkali melihat sesuatu dari sisi misalnya Mbak Rin, misalnya budaya Jawa yang kental, yang secara tidak kita sadari itu sering susah untuk berbicara jujur, kayak misalnya tidak suka sama seseorang gitu ya, agak dipendem dulu, itu kan sebenarnya kayak budaya nggak enakan gitu ya Bu. Iya. Jadi misalnya budaya dari masyarakat sekitar nih, misalnya pada saat kita tidak suka sesuatu atau ketika kita lapar gitu, tapi kita sudah dilatih untuk jangan ngisi nih, ngomong oleh nengarepan waktu ngisi nih gitu ya. Jadi kalau misalnya tanya, monggo dipun dahar sampun, padahal sebenarnya lapar banget ya. Sehingga ini juga membuat kita terbiasa tidak asertif misalnya. Lalu kemudian tadi seperti disampaikan oleh Mbak Reni, ketika kita tidak suka dengan orang lain, budaya kita di Jawa itu menganggap tidak sopan untuk menyampaikan ketidaksukaan ini, sehingga harus kita pendem. Dan ini juga membuat kita menjadi orang-orang yang grundel di belakang, gitu ya, tidak asertif, dan kemudian nanti akhirnya ujung-ujungnya menimbulkan berbagai macam perasaan yang tidak nyaman di dalam diri. Nah, kemudian sekolah juga Mbak Ren, selain masyarakat, sekolah juga sangat membentuk pola pikir kita. Anak-anak yang mereka sekolah di lingkungan yang bagus dengan pembiasaan-pembiasaan positif, aura yang dipancarkan oleh guru-gurunya juga positif, iklim di sekolah itu positif, itu juga akan sangat mempengaruhi cara berpikir anak-anak, termasuk teman. Jadi terutama nanti kalau anak-anak kita sudah ada pada fase remaja, maka teman ini menjadi salah satu orang yang sangat berperan dalam mempengaruhi pola pikir seseorang. Nah, yang sekarang juga sangat
luar biasa perannya dalam mempengaruhi cara berpikir Mbak Ren itu adalah media. Kalau Yes, dulu media benar. massa itu bisa radio seperti Pas FM misalnya, atau berita di koran, atau televisi misalnya. Tapi sekarang yang jauh lebih powerful lagi adalah medsos. Jadi berbagai macam media-media sosial yang ada di genggaman ini sangat mempengaruhi cara berpikir kita. Makanya kenapa Pak Presiden dalam hal ini sedang memiliki program besar-besaran untuk Ya, literasi ya. mengantisipasi berita hoax gitu ya, Mbak Reni, dan Iya. ujaran kebencian itu, karena memang dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% isi medsos, media sosial itu isinya berita-berita negatif, Mbak Ren. Dan ketika otak kita setiap saat, setiap waktu membaca berita kok isinya negatif, maka ini akan sangat membentuk internal frame of reference kita di otak, jadi menjadikan kita juga lebih banyak punya kerangka berpikir yang negatif. Jadi kayak semacam kalau kita mata kita pakai kacamata, maka adanya berita-berita negatif itu seolah-olah seperti kita memakai kacamata hitam setiap saat gitu ya, sehingga walaupun cerah dan cuaca sangat bersinar, tapi karena kacamata kita kacamata hitam, maka yang kita lihat pun akhirnya buram gitu. Itu beberapa faktor yang menyebabkan kenapa seseorang bisa bisa memiliki cara berpikir yang positif atau negatif. Nah, diri kita pun Mbak Ren sebagai manusia yang Allah ciptakan dalam kondisi yang sempurna, diri kita pun itu punya pengaruh yang besar. Jadi ketika kita terbiasa menjadi orang yang berpikir kritis, merenungkan terlebih dahulu sebelum merespon, itu juga akan mempengaruhi seberapa mampu kita memilih apakah kita akan berpikir positif atau berpikir negatif. Sayangnya kondisi mental kita ini juga sebagaimana kondisi fisik, Mbak Ren. Semakin sering kita melatih misalnya diri kita untuk berpikir negatif tadi karena pengaruh orang tua, masyarakat, teman, media sosial yang kita baca, film-film yang kita konsumsi gitu ya, maka ini juga akan semakin otomatis kita dalam merespon untuk berpikir negatif. Sebaliknya, kalau kita membiasakan diri, melatih diri kita setiap hari misalnya ya, sejak awal bangun tidur kita sudah membiasakan diri untuk berusaha berpikir positif dengan mensyukuri, alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan untuk bangun, diberi kesempatan untuk beraktivitas, lalu kemudian kita mensyukuri begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Nah, latihan mental seperti itu, dan kemudian kita juga bacaan-bacaan yang kita baca itu bacaan-bacaan yang positif dan memberdayakan, lalu teman yang kita jalin adalah teman-teman yang inspiratif dan juga teman-teman yang mereka sangat kemampuan cara berpandangnya, cara pikirnya sangat positif. Kita juga keluarga kita lebih banyak melihat sesuatu dari sisi baiknya gitu, maka hal ini akan menjadi latihan mental yang membuat kita terprogram untuk setiap kali menghadapi satu permasalahan kita bisa melihat sisi baik dari permasalahan itu. Nah, ini yang penting dilakukan Mbak Ren supaya keotomatisan dalam berpikir ini membuat kita cepat mensikapi berbagai macam kondisi yang kita alami agar kita selalu bisa melihat sisi positif dari apa yang kita alami. Nah, Mbak Reni, pikiran yang berulang terus-menerus ini bahayanya. Kenapa kok kita perlu memberi latihan mental pada diri kita sendiri dengan baik? Karena pikiran berulang yang terus-menerus terjadi itu akan membentuk mindset. Jadi kalau misalnya nih Mbak Ren, ketika bangun tidur ini terjadi pada diri saya. Bangun tidur itu saya merasa belum sumringah, belum seger, belum semangat gitu kalau ya, belum ngopi. apa ya nanya kalau belum ngopi. Jadi sudah ada asosiasi Mbak Reni di dalam diri saya bahwa kopi itu membuat saya lebih semangat lebih lebih menjalani hari dengan menyenangkan. Nah, ini sebenarnya satu proses berpikir yang terjadi karena pengulangan yang terus-menerus.
karena diawali dulu waktu saya S3 Mbak Ren, S3 itu sering banget lembur ya. Jadi kemudian setiap kali lembur baru tidur 3,5 jam, 4 jam paling lama, sudah harus bangun melakukan berbagai macam aktivitas gitu ya, sehingga kemudian atau baru tidur 1,5 jam sudah harus bangun lagi, lembur lagi untuk mengerjakan tugas ataupun menyelesaikan tulisan misalnya. Ini kemudian membuat saya harus mendoping diri dengan kopi gitu. Nah ini berulang selama bertahun-tahun, akhirnya terpola sampai sekarang. Kopi itu membuat saya merasa lebih on fire gitu, merasa lebih brigas, lebih siap. Nah, ini sebenarnya satu pikiran yang berulang. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, maka ini akan menjadi mindset, Mbak Ren. Mindsetnya akan merasa belum semangat kalau belum ngopi. Mindset ini kemudian tersimpan di alam bawah sadar nih. Jadi karena tersimpan di alam bawah sadar karena pengulangan yang terus-menerus itu, jadi otomatis nih Mbak Ren sudah jadi satu keyakinan yang itu sifatnya menggerakkan diri kita secara otomatis. Setiap bangun tidur, numpangin air, begitu mendidih, otomatis nih nggak usah harus cari kemana-kemana, nggak usah ribet apa. Pokoknya otomatis air mendidih itu langsung kaitannya sama nyeduh kopi. Nah ini sudah mekanisme otomatis yang ada dalam diri karena pembiasaan terus-menerus yang membentuk mindset. Lalu dari mindset itu menumbuhkan keyakinan bahwa kalau udah ngopi pasti segar. Keyakinan itu kemudian yang mendorong kita melakukan perilaku yang muncul di dunia nyata. Nah, kalau ini positif, bagus, itu nggak masalah Mbak Ren. Tapi yang berbahaya adalah ketika kemudian pembiasaan itu pembiasaan negatif yang akan menimbulkan mindset negatif, keyakinan negatif, sehingga kemudian akhirnya perilakunya juga negatif. Nah, ini yang berbahaya Mbak Ren. Nah, bagaimana kita sebagai kita bisa untuk mengatasi kondisi itu, mungkin bisa kita lanjut nanti ya Mbak Reni. Baik, jadi nanti gimana caranya kita bisa menghandle, paling enggak copingnya lebih positif gitu ya Bu ya? Betul, betul Mbak Reni. Karena kan juga banyak orang bilang diri kita adalah apa yang kita pikirkan, sebenarnya seperti itu kan. Nah nanti gimana caranya kita bisa memikirkan hal-hal yang baik, biar kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya Bu ya? Betul sekali Mbak Reni. Ya baik, kita break dulu Bu, kasih waktu untuk informasi yang lewat dan juga kasih waktu untuk keluarga Fas yang mau bertanya, mau ngetik dulu nih, mau pertanyaannya apa gitu sama Bu nanti biar bisa dijawab. Anda keluarga Fas bisa memanfaatkan kebersamaan yang kita punya lewat 314330 ataupun WhatsApp-nya di 081578709640. Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM. Kita masih dalam dialog kesehatan psikologi bersama dengan narasumber kami yang luar biasa di keluarga Fas, dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Dr. Riana Masyara, MSc Psikolog. Masih mencoba menghubungi beliau untuk pagi hari ini. Kita masih berkaitan dengan bagaimana kita caranya untuk bisa menciptakan positive thinking ya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini ya, keluarga Fas, banyak orang yang kehilangan seseorang, bahkan juga kehilangan keluarga akibat pandemi karena sakit, karena terkonfirmasi positif COVID-19, atau bahkan Anda diantaranya juga ada yang merasa kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Terlepas dari pandemi sebenarnya ya, keluarga Fas, kita ini kadang suka gimana ya untuk memikirkan hal-hal yang lebih, tadi waktu Dokter Yana bilang ya, ketika ego kita berjalan begitu ya, ketika emosi kita naik maka logika kita ikut menurun. Nah di sini banyak juga orang-orang yang mengalami lebih sering berpikir negatif begitu ya. Sebenarnya hal ini kalau diteruskan juga nggak baik buat kesehatan psikologi kita. Hal-hal yang tadi Ibu Riana bilang juga, apa yang kita pikirkan secara berulang terus menerus ini akan membuat satu mindset, dan itu akan terkonsep, terpola begitu ya, setiap hari kita lakukan. Begitu juga dengan hal-hal positif atau hal-hal baik yang bisa kita lakukan setiap hari, setiap saat. Ini mungkin juga bisa menjadi pola yang baik untuk kedepannya. Nah untuk Anda keluarga Fas yang ingin
bertanya langsung dengan narasumber kami, boleh nanti lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. Reni masih mencoba menghubungi beliau ya, keluarga Fas. Kita masih akan coba menghubungi narasumber kami untuk dialog pagi hari ini. Kita jeda dulu, keluarga Fas. Setelah ini kita akan kembali lagi bergabung dengan Dr. Yana Masyar. Kita akan membahas bagaimana caranya kita untuk bisa menciptakan pola atau membuat mindset sendiri terkait dengan pikiran-pikiran atau hal-hal positif yang kita lakukan untuk memberdayakan diri kita di tengah pandemi COVID-19. 90.1 Fas FM Magelang FM Magelang. Fas FM Magelang FM Magelang. .1 Fas FM kembali lagi hadir untuk Anda keluarga Fas, dialog kesehatan seputar psikologi bersama dengan narasumber kami ada Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog, dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saat ini kami telah tersambung kembali dengan beliau. Kita masih membahas bagaimana cara kita untuk bisa berpikir lebih positif dan menciptakan mindset, karena pikiran yang terus berulang tadi terus menerus ini bisa menjadikan pola yang bisa kita jadikan. Sebenarnya kalau pola itu baik ya, ini bisa menjadi cara untuk kita lebih berdaya gitu ya. Selamat pagi Ibu, masih di sana? Selamat pagi Mbak Ren, masih setia bersama Mbak Reni. Oke deh, kita langsung aja nih Bu, gimana caranya atau mungkin ciri-cirinya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan nih Bu untuk bisa menciptakan pola yang tadi bisa mindsetnya bisa lebih positif aja gitu, untuk bisa lebih berdaya di tengah pandemi COVID-19. Oke, Mbak Reni, ada buku yang sangat bagus dan menginspirasi terkait dengan berpikir positif Mbak Reni. Jadi mungkin kalau misalnya keluarga Fas dimanapun berada tertarik untuk membaca buku ini, silakan mungkin bisa, bukan promosi ya Mbak Reni, tapi buku ini sangat bagus dan isinya benar-benar mantep lah gitu untuk membantu kita paham bagaimana cara mengembangkan berpikir positif secara lebih detail. Yang ditulis oleh Dr. Ibrahim Elkifi, jadi beliau orang dari asli Turki tapi sekarang bermukim di Kanada, keluarga negaraan Kanada. Beliau Muslim ya, mengembangkan buku tentang berpikir positif yang memang bestseller secara internasional. Nah, yang saya baca dari buku beliau Mbak Ren, ada beberapa ciri nih yang menandakan apakah kita itu termasuk orang yang punya kemampuan berpikir positif atau tidak. Ciri yang pertama, orang yang berpikir positif itu dia selalu punya iman, punya keyakinan dan ketakwaan yang tinggi pada Allah. Jadi kemampuannya untuk bersandar, untuk selalu ingat Allah dalam berbagai macam peristiwa yang dialami itu tinggi. Gitu. Jadi itu ciri pertama yang disampaikan oleh beliau di bukunya. Lalu kemudian yang kedua, ciri yang kedua, orang yang memiliki kemampuan berpikir positif itu dalam kesehariannya mereka punya value, punya nilai-nilai yang memang nilai-nilai luhur ini dipegang erat dan mereka berupaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian orang yang memiliki kemampuan berpikir positif, mereka memiliki kemampuan cara pandang yang jelas, wawasannya luas, dan kemudian dia juga memiliki kemampuan untuk berpikir fleksibel. Jadi bukan orang yang kaku, bukan orang yang tidak bisa diubah gitu ya, tapi dia orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menerima sudut pandang orang lain, lalu kemudian melihat berbagai macam hal itu dari berbagai sisi. Lalu kemudian punya keyakinan, yang keyakinan itu menenangkan hatinya. Keyakinan positif yang dimiliki itu mampu menenangkan hati. Lalu kemudian dia orang yang ketika menghadapi masalah akan selalu berusaha mencari jalan keluar, Mbak Ren, dengan tanggung jawabnya. Jadi orang-orang yang kepribadian orang yang memiliki kemampuan berpikir positif ini, mereka pada saat menghadapi masalah sama dengan orang-orang lain, sama dengan seluruh manusia di muka bumi, dia pasti juga akan mengalami banyak masalah. Tapi orang yang punya sudut pandang positif itu mereka mampu untuk mencari jalan keluar secara produktif. Yang jalan keluar itu memang menjadi alternatif yang dia upayakan.
bukan orang-orang yang ketika menghadapi masalah lebih sibuk menyalahkan, mencari kambing hitam, dan mencari pembenaran terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Lalu kemudian yang selanjutnya ini menarik Mbak Reni, yang sering saya sampaikan juga sebelumnya, ciri-ciri orang yang berpikir positif adalah mereka selalu bisa belajar dari masalah yang dialami. Seberapapun sulitnya, seberapapun penuh traumanya kejadian yang dialami, orang yang berpikir positif itu selalu punya hikmah, selalu punya makna dari permasalahan yang dihadapi. Lalu kemudian ciri selanjutnya adalah dia tidak terjebak dalam masalah, jadi dia tidak kemudian menjadi semacam katak dalam sumur yang tidak bisa keluar gitu, dan akhirnya memutuskan untuk tetap berada di sumur itu, atau seperti orang-orang yang berpikir positif itu bukan orang yang dia sebenarnya menduduki api tapi tetap duduk sejuk di atas bara tapi dia bersiul-siul. Nah, bukan seperti itu Mbak Ren. Jadi orang-orang yang mereka berpikir positif, ketika dia menyadari bahwa dia menduduki bara, maka dia akan segera beranjak dari bara itu dan kemudian berupaya untuk bagaimana caranya bara ini memberikan kebermanfaatan atau dimatikan. Ada beberapa orang Mbak Ren yang mereka ketika duduk di atas bara, mereka tahu pantat mereka panas, tapi mereka malah bersiul-siul di atasnya seolah-olah mereka tidak mengalami apa-apa, padahal sebenarnya dia nahan panas. Nah, ini perumpamaan metafora orang-orang yang perbedaan antara orang yang berpikir positif dan orang yang tidak berpikir positif. Orang yang berpikir positif ketika dia duduk di atas bara dan merasakan pantatnya panas, dia akan segera beranjak lalu mencari cara apakah bara yang didudukinya tadi itu akan dimanfaatkan atau akan dimatikan. Sedangkan orang yang berpikir tidak positif, dia akan tetap duduk di atas bara itu sambil bersiul-siul seolah-olah tidak ada apa-apa padahal pantatnya mulai terbakar. Itu yang metaforanya Mbak Ren. Lalu kemudian orang-orang yang berpikir positif ini mereka juga punya menyukai tantangan, menyukai perubahan, dan mereka tidak takut dengan dinamika yang terjadi dalam kehidupannya. Mereka selalu percaya diri bahwa Allah sudah memberikannya begitu banyak potensi, begitu banyak fitrah baik di dalam dirinya, dan orang positif ini mereka selalu punya keyakinan diri untuk bisa menghadapi berbagai macam tantangan. Lalu kemudian dia juga punya harapan, punya cita-cita, punya target yang selalu ingin diraih, punya kemampuan untuk sabar dan persisten. Nah, ini yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh orang pada umumnya Mbak Ren. Jadi orang berpikiran positif itu mereka selalu punya kesabaran dan punya persistensi, punya ketekunan, keuletan dalam mencapai target ataupun menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir Mbak Ren, orang yang berpandangan positif, berpikir positif, mereka adalah orang-orang yang suka bergaul, mereka adalah orang-orang yang suka belajar dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu ciri-ciri pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan berpikir positif dari Ibrahim Al-Kifi, Mbak Reni. Nah, bagaimana kalau kita sebagai individu, misalnya ya Mbak Ren, kita dalam perjalanan hidup itu ternyata menurut kita sering mengalami banyak masalah, sering mengalami berbagai macam kondisi yang membuat kita merasa terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan. Nah, sebenarnya karena merasa, berarti itu kan mungkin tidak selalu sepenuhnya objektif ya Mbak Ren. Jadi seringkali kita itu terbatasi karena merasa tadi. Sebenarnya mungkin permasalahan yang kita hadapi itu tidak seberat orang lain, tapi karena kita merasa bahwa apa yang kita alami itu menunjukkan kesialan, menunjukkan bahwa kita orang termalang di dunia, merasanya itu yang membuat kita akhirnya sulit untuk kemudian memiliki kemampuan berpikir positif. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita punya kemampuan berpikir positif yang terus meningkat? Yang pertama Mbak Ren, pada saat kita belum terlatih untuk berpikir positif dengan baik, maka upayakan kita seringkali melakukan semacam afirmasi pada diri kita mengenai berbagai macam hal yang membahagiakan dalam hidup. Jadi misalnya setiap orang itu saya yakin tidak akan pernah
seumur hidupnya malang atau menderita, dan Iya. tidak juga sepanjang hidupnya dia bahagia, gitu ya Mbak Ren ya. Iya. Jadi setiap orang pasti dia pernah mengalami perasaan-perasaan yang membahagiakan, hal-hal yang membuat dia entah itu senang ketika masih kecil, atau misalnya pada saat dia remaja, atau mungkin di usia dewasa sekarang gitu. Tapi saya yakin Allah itu maha adil, tidak ada satupun hambanya yang oleh Allah itu sepanjang hidupnya pasti dibuat menderita, nggak ada gitu. Kalaupun itu terjadi, kemungkinan besar karena dia yang kufur nikmat. Gitu Mbak Devi. Iya. Jadi upayakan supaya kita bisa berpikir positif itu, ingat-ingatlah hal-hal yang membahagiakan, ingat-ingat nikmat Allah yang diberikan pada diri kita, ingat-ingat berbagai macam anugerah yang sudah kita terima. Jadi dengan mengingat berbagai macam hal yang membahagiakan, nikmat, karunia, itu akan memudahkan kita untuk memiliki keyakinan bahwa ya Allah, alhamdulillah ternyata aku tuh diberi begitu banyak nikmatnya sama Allah, ternyata Allah tuh baik sekali sama aku. Jadi keyakinan-keyakinan ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri, bisa membuat kita melihat bahwa segala sesuatunya itu baik-baik saja karena ada Allah yang selalu dengan penuh ke maha pengasihannya, itu akan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Iya. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang malang, hal-hal yang traumatis, hal-hal yang menyakitkan, ingatlah bahwa sebelum peristiwa itu terjadi, kita pernah bahagia, dan ulang-ulang terus di memori kita hal-hal yang membahagiakan itu. Tapi kalau misalnya itu kurang, maka mulailah dari diri kita sendiri. Misalnya dengan hari ini masih bisa berinteraksi, melihat orang-orang yang kita sayangi, sampai hari ini masih bisa makan tanpa harus kekurangan, sampai hari ini masih bisa memiliki kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau memiliki sumber penghasilan. Nah, itu bisa kita hitung satu persatu sehingga itu bisa menimbulkan rasa syukur. Dari rasa syukur itu insya Allah nanti kemudian akan membuat kita melihat bahwa oh iya, ternyata kemalanganku ini tidak sebanding dengan berbagai macam nikmat yang sudah aku berikan. Kalau masih kurang lagi Mbak Ren, coba hitung berapa harga diri kita ketika itu dijual satu persatu. Ginjal kita itu udah berapa ratus juta. Yeah. Mata kita kalau kita donorkan berapa ratus juta misalnya, kayak gitu ya Mbak Ren. Jadi hal-hal seperti itu bisa lebih membuat kita melihat bahwa ternyata masalah yang Allah berikan sekarang itu ternyata tidak sebanding dengan apa yang sudah Allah berikan di sepanjang hidup kita. Okay. Lalu kemudian yang kedua Mbak Ren, putuskan berbagai macam mekanisme alam bawah sadar yang tidak kita sadari kemarin-kemarin. Jadi misalnya mekanisme bahwa oh, kalau aku melihat melihat apa ya, misalnya orang yang takut pada ayam misalnya ya, yang takut ayam karena dulu mungkin pernah waktu kecilnya diteladung ayam misalnya, sehingga menimbulkan fobia, maka putuskan itu mulai dengan cara melatih diri untuk menghadapi ayam dengan baik. Nih saya sebut ayam karena ayam di rumah lagi berisik. Ya. Jadi ini bisa kita lakukan dengan memutus berbagai macam mekanisme alam bawah sadar yang otomatis, sehingga kita tidak lagi dikendalikan oleh berbagai macam trauma yang tersimpan di alam bawah sadar karena itu tidak diselesaikan dengan baik. Lalu kemudian Mbak Reni lakukan visualisasi, kemudian cari relasi yang memang itu memberdayakan, cari model. Kalau tadi Mbak Reni sempat mengatakan ada model gitu ya, maka cari model yang itu membuat kita melihat bahwa oh ternyata dia tuh bahagia bukan karena tidak pernah punya masalah loh. Dia bahagia karena dia memiliki kemampuan untuk menyikapi masalahnya dengan baik. Jadi temukan orang-orang yang seperti itu. Semakin kita menyukai orang-orang seperti itu, maka insya Allah akan semakin banyak lagi Allah hadirkan orang-orang itu di sekitar kita. Jadi kita adalah you are what you think. Jadi apa yang kita pikirkan insya Allah itu yang akan kita alami. Lalu kemudian perbaiki input pikiran kita Mbak Ren. Nah, ketika misalnya ternyata kita lihat algoritma di medsos kita itu lebih banyak menghubungkan kita dengan hal-hal yang negatif, dengan berbagai macam video-video ataupun informasi-informasi yang negatif, maka itu menunjukkan kalau selama ini kita lebih banyak mengakses informasi-informasi negatif tersebut. Jadi berusahalah untuk mulai dari sekarang mencoba untuk mengakses algoritma
di medsos kita agar itu lebih banyak nanti menghadirkan berbagai macam informasi medsos, informasi video dan berbagai macam hal yang positif gitu yang bisa nanti secara otomatis ketika kita buka IG, ketika kita buka TikTok, ketika kita buka Facebook misalnya, maka yang lebih banyak kita lihat adalah berbagai macam algoritma positif gitu, sehingga itu nanti membuat kita juga tertulari cara pandang positif dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik. Itu Mbak Reni beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menguatkan kemampuan berpikir positif. Baik, jadi sepertinya ini sudah menjawab beberapa pertanyaan yang masuk sebelumnya begitu, bagaimana kita menciptakan pikiran positif di tengah kenyataan yang kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya Bu ya? Iya Mbak Reni. Ada pertanyaan ya Mbak Reni. Itu secara garis besar itu jawabannya ya Mbak Reni. Ya, kita nggak bisa jawab satu persatu, tapi paling tidak dari pertanyaan yang masuk beberapa memang membutuhkan kekuatan, membutuhkan modal gitu ya untuk bisa tetap berpikir jernih di tengah mungkin menurut orang-orang ini adalah agak-agak keruh gitu Bu. Jadi bagaimana caranya kita menciptakan hal positif di tengah kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, terima kasih Dr. Riana atas waktu dan juga ilmunya. Ini sangat menginspirasi kita. Semoga kita bisa menciptakan hal-hal baru yang lebih positif buat diri kita sendiri, karena efeknya juga kepada lingkungan kita sekitar juga gitu ya Mbak ya. Betul Mbak Reni. Dengan kita berpikir positif, memiliki perasaan yang positif, berperilaku positif, insya Allah orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan memberikan respon yang positif. Yes. Jadi ciptakan circle yang positif biar kopinya kita juga tetap positif. Betul sekali. Ya baik, terima kasih Bu atas waktunya. Kita insya Allah ketemu di Jumat depan dengan tema yang menarik lainnya yang lebih membangun. Insya Allah Mbak Reni. Amin. Sehat selalu ya Bu ya. Amin, amin. Amin. Sehat selalu juga buat Mbak Reni dan keluarga FAS dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi keluarga FAS dialog kesehatan berkaitan dengan psikologi bersama narasumber kami yang luar biasa, dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, ada Dr. Riana Masyar, MSc Psikolog. Setelah ini untuk Anda keluarga FAS ada dialog bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton Tegal Rejo Magelang. Kita akan membahas berkaitan dengan penyakit jantung. Untuk Anda yang mau ikutan bergabung nanti dengan narasumber kami, boleh tinggal tanya atau mungkin sharing ya 314330, dan juga bisa WhatsApp-nya di 081578709640. Reni pamit sebentar, saat lagi kita akan bertemu dalam dialog kesehatan bersama Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarrejo Magelang. Terapkan hidup sehat dan dukung sukses vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.